Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu warallah. Siapa yang enggak kenal beliau? Wali besar, bahkan raja aulia di zamannya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu saat beliau dengan para santrinya bertemu pemuda yang mabuk di pinggir jalan. Sayyidina Syekh ketika melewati pemuda tersebut, si pemuda mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Abdul Qadir." Dipanggil namanya, bukan dipanggil wahai guru, wahai syekh, wahai alim. Assalamualaikum ya Abdul Qadir. Ya Habib, jika ada pelaku maksiat dihina orang yang suka ibadah, lalu berjalannya waktu orang yang suka ibadah melakukan kemaksiatan orang yang pernah dia hina, ini azab atau teguran dari Allah Habib? Jazakumullah khair. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk saling menasihati. Memang kita dianjurkan untuk benci kemaksiatan. Semua jenis maksiat wajib kita benci. Ini termasuk iman. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tapi yang kita benci perbuatan maksiatnya, bukan orang yang bermaksiat. Ini perlu dipahami. Yang kita benci perbuatan maksiatnya, bukan orang yang berbuat maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat, sekarang dia bermaksiat, mungkin besok dia menjadi orang yang taat. Berapa banyak kita saksikan sebelumnya ahli maksiat, tapi dalam waktu yang singkat berubah menjadi orang yang saleh, bertakwa, bahkan tidak jarang menjadi wali min auliyaillah. Sering kita contohkan Sayyidina Al-Bishr Al-Hafi, orang yang ahli maksiat sebelumnya, dengan nasihat orang yang saleh berubah menjadi aulia besar. Sayyidina Abu Bakar Bukhairah, perampok besar, berubah menjadi aulia al-kubar. Oleh karena itu kita dilarang membenci orang yang berbuat maksiat, tapi kita dianjurkan membenci perbuatan maksiat. Karena kita dilarang membenci orangnya, maka kita dilarang mencaci. Membenci aja nggak boleh, apalagi mencaci. Kita dilarang menghina orangnya. Orang yang menghina siapapun, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dari perbuatan yang dia hina. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu warallah. Siapa yang enggak kenal beliau? Wali besar, bahkan raja aulia di zamannya, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Suatu saat beliau dengan para santrinya bertemu pemuda yang mabuk di pinggir jalan. Sayyidina Syekh ketika melewati pemuda tersebut, si pemuda mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Abdul Qadir." Dipanggil namanya, bukan dipanggil wahai guru, wahai syekh, wahai alim. Assalamualaikum ya Abdul Qadir. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab dengan penuh hormat, "Waalaikumsalam." Santrinya heran,
Begitu akhlaknya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dengan pemabuk ini. Kemudian si pemabuk ini berkata, ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir. Wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Apakah Allah mampu? Itu aja pertanyaannya. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, na'am, Allah Qadir. Ya, Allah mampu. Santri bingung, apa yang dimaksud? Mampu apa? Si pemuda pemabuk itu melanjutkan pertanyaannya, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir. Sekali lagi dipanggil namanya, bukan dipanggil wahai guru, wahai alim. Apa hal Allah Qadir? Apakah Allah mampu? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, na'am, Allah Qadir. Ya, Allah mampu. Yang kedua. Yang ketiga, wahai ya Abdul Qadir, hal Allah Qadir? Apakah Allah mampu? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani menangis dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjawabnya. Setelah selesai, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani menyuruh para santrinya untuk menghormati pemuda ini, membawa ke pondok, memandikan dan memberi baju yang bagus. Dihormati. Ditanyalah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, kenapa Anda seperti ini? Dan apa yang dia katakan tadi, hal Allah Qadir, apakah Allah mampu? Apakah Allah mampu? Yang dimaksud apa? Mampu apa? Pertama, apakah Allah mampu? Dia tanya, wahai Abdul Qadir, apakah Allah mampu mengampuni dosaku yang banyak ini? Kau lihat aku dalam keadaan mabuk, apakah Allah mampu mengampuni dosaku? Aku jawab, betul, Allah mampu mengampuni dosamu. Ayat yang kedua. Yang kedua dia bertanya, apakah Allah mampu menjadikan saya yang jelek ini menjadi seperti kamu, ketua aulia di zamannya? Allah mampu menjadikan saya menjadi aulia besar. Sekarang saya seperti ini. Sayyidina Syekh Abdul Qadir mengatakan, nah, jika Allah mau, Allah mampu merubah kamu dari jelek menjadi wali besar. Yang ketiga, kenapa Anda menangis dan tidak menjawabnya? Tahukah kamu yang ketiga apa pertanyaannya? Apakah Allah mampu merubah kamu, wahai Abdul Qadir, dari sekarang Sultanul Aulia, Raja Aulia, menjadi seperti saya, pemabuk di jalan? Maka aku takut mendapat kena doa si pemuda ini. Aku takut Allah merubah keadaanku yang sekarang aku menjadi orang baik, berubah menjadi seperti dia. Aku menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Allah mampu merubah aku menjadi orang jelek. Hakada, demikianlah akidah akhlak para aulia salihin. Jangan sekali-kali menghina orang yang jelek. Karena bisa jadi Allah merubah orang jelek menjadi orang baik dan merubah Anda menjadi orang jelek. Dikisahkan di Bani Israel, ada seseorang pemuda pemabuk. Kemudian ada orang saleh yang tiap hari kerjanya pergi ke tempat ibadah. Setiap saat melihat si pemabuk ini di jalan. Kemudian si saleh ini kena godaan syaitan. Dia merasa baik di hadapan Allah dan melihat si pemabuk ini, pemuda yang jelek ini, dengan penuh kehinaan. Dan dia mengatakan, la ghafarallahu dzambak. Udah, dosa kamu terlalu banyak, mungkin kamu enggak mungkin diampuni oleh Allah. Dengan sombongnya dia berkata seperti itu. Langsung Allah mengutus Nabi di zaman itu untuk menyatakan, katakan kepada hambaku, dari mana dia tahu aku enggak mengampuni dia? Ketahuilah, aku telah ampuni semua dosanya. Dan aku telah hapus semua ibadahnya. Ibadahnya dia yang bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, habis pahalanya nol karena kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hamba Allah. Sekarang dia dan orang maksiat itu sama, nol. Yang maksiat tidak ada dosa, dia tidak ada pahala. Sekarang mulai dari pertama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hendaklah ketika kita mendapat anugerah menjadi orang baik, bersyukurlah kepada Allah
dan minta ditambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melihat orang yang enggak baik, hendaknya kita kasihan dan berusaha mendoakan dan menasihati dia untuk menjadi orang baik. Bencilah perbuatan maksiat, jangan kita benci orang yang berbuat maksiat. Jadi ke perbuatan maksiatnya kita benci. Ke Perbuatan orangnya, maksiat wajib kita benci. Bagaimana tidak? Dia maksiat kepada Allah. Tapi orangnya, lah. Ini Kasihan. orang, tugas kita mengambil dia dari perbuatan maksiat ke perbuatan taat. Menyelamatkan dia. Dengan apa? Dengan kasih sayang, dengan mahabbah. Kalau kita benci, nggak mungkin kita nasihatin. Kita benci, kita caci dia. Kapan dia mau sadar? Nah,